Ya, saya sudah menduga. Sebenarnya saya sudah menduga dari awal. Begitu kejadian itu saya sudah menduga. Karena anak saya tidur. Jadi kalau anak saya tidur dengan supirnya yang masih muda, saya yakin dia akan mencoba lari sekencangnya. Itu sudah dugaan saya. Kalau anak saya waktu itu tidak ketiduran, dia tidak akan membiarkan untuk membawa seperti itu. Saya sudah menduga. Memang saya kerugian besar dari atas kelalaian dia, atas ketidakperhitungan dia bawa mobil ya. Namun apa boleh buat? Itu sudah semuanya itu semuanya sudah dalam kepala saya sudah dalam kepala saya. Cuman saya ngomong nggak berani karena bukti nggak ada. Tapi kalau sekarang ternyata penyelidikan mengarah ke situ, saya yakin anak saya ini yang namanya si Febri ini sangat hati-hati dengan sesuatu yang akan menimpa dia. Dia sangat hati-hati. Berarti saat kejadian itu almarhum dan almarhumah itu sedang tertidur loh. Dan juga maka kesedihan ini sangat sangat terbawa arus kami dalam kesedihan karena saya tahu bahwa kejadian ini andai kata anak saya bangun tidak bakal terjadi seperti itu. Sebenarnya waktu itu ya atau kapan ya udah ngomong sebenarnya si Panes sudah ngomong. Kalau nggak salah saya yang menyampaikan ada yang menyampaikan ke saya bahwa si Gala hampir kejedot. Hati-hati bawa mobil, si Jordi kata si Panes kalau saya nggak salah. Namun lepas dari itu mereka mungkin ketiduran entahlah ala-ala. Tapi saya yakin mereka memang. Tapi sampai sekarang Pak Haji udah menjenguk si Jodinya itu apa gimana Pak Haji? Saya belumlah sampai saat sekarang belumlah sanggup saya untuk bertemu sama dia. Karena menurut saya memang kesalahan di sini itu dalam penilaian kepala saya adalah kesalahan yang fatal sebenarnya. Cuman saya tidak mau membesar-besarkan. Kenapa? Karena semuanya sudah terjadi. Mau apa lagi? Kan yang saya inginkan kan anak saya kembali. Apapun sekarang yang saya lakukan, toh anak saya juga tidak akan kembali. Makanya saya sudah mau apa mau saya tuntut apa segala macam. Tapi begitu kejadian dalam kepala saya sudah ini supir yang lalai. Saya bawa mobil kan sejak udah berapa tahun ya, mungkin sekitar 25 tahun ada saya bawa mobil. Jadi pengalaman saya bawa mobil itu ada ya. Ya itu kelalaian. Iya boleh dibilang seperti itu, tapi kami redam. Awalnya saya mencak-mencak loh. Awalnya saya marah. Ini kejadian apa? Ini yang sopir. Saya sebenarnya begitu. Namun bagaimanapun saya marahnya, bagaimanapun saya kesalnya, itu semuanya sudah terjadi. Saya hanya menyesali satu. Siapa yang saya sesali? Biasanya anak saya kalau ada orang yang kerja sama dia, kalau ketemu sama saya, itu selalu saya interogasi biasanya. Saya tanya biasanya. Cuman si Jordi ini datang ke rumah beberapa kali, saya nggak pernah nanya, kamu udah bawa mobil berapa lama, kamu anak mana, umur kamu berapa, kenapa saya kelalaian di situ? Biasanya seseorang yang bekerja sama anak saya datang ke rumah, umpamanya mobil atau perlu apa yang dijemput ke rumah, saya selalu tanya, kamu siapa? Saya kerja sama abang tadi. Kerja apa, seperti itu, udah berpengalaman kamu, udah apa kamu, selalu saya biasanya nanya. Tapi namun saya masih Jordi ini, saya nggak pernah nanya. Itu yang saya sesali sampai sekarang. Biasanya kalau setelah saya tanya seseorang itu, tolong ya, hati-hati, tolong ya, kamu jaga anak saya, cucu saya, menantu saya, tolong ya. Biasanya saya seperti itu. Tapi yang namanya Jordi ini entah kenapa saya nggak pernah. Beberapa kali dia jemput mobil pulang ke rumah karena waktu itu almarhum perlu mobil 2, dia punya mobil 1, saya lepaskan kepada dia. Saya nggak pernah nanya, cuman dia bilang, Pak, si Febri udah nyuruh bapak nyuruh nyebut mobil. Ya udah, saya telepon anak saya, kamu nyuruh mobil? Ya. Itu aja, nggak pernah saya nanya. Ya saya cerita, udah berapa kali saya cerita. Ya mau apa, mau saya apain lagi diri saya? Itu udah terjadi. Tentu saya selaku ya orang beragama tentu 100% tentu tidak. Inilah takdir. Ujungnya tentu ke situ saya. Kalau nggak saya kelarikan ke situ, tentu saya hanyut terbawa harus harus kehancuran perasaan saya dan meninggalnya
Sehingga saya ujung-ujungnya dengan beri masukan-masukan dari orang, dari keluarga saya, ya sudah, itulah namanya takdir. Tapi kalau berbicara masalah dengan anak, kedekatan saya dengan anak saya ini kan tidak ada duanya, memang sangat dekat sekali saya. Dan mendidik, menjaga anak sampai umur 30 itu banyak berliku-liku persoalannya, bermacam-macam yang saya lalui itu. Dan alhamdulillah saya sampai umur dia kemarin itu saya akrab banget. Saya ya tempat saya curhat anak saya sendiri. Nah, hilang atas kelalaian orang. Bagaimana perasaan saya? Dia kan datang. Kapan tuh Pak Haji? Kira-kira berapa hari kejadian, apa 10 hari kejadian atau berapa hari kejadian, saya lupa deh. Ngomong apa? Ke rumah. Ngomong apa Pak Haji? Ngomong apa? Dia minta maaf. Setelah itu ada lagi Enggak permintaan ada lagi. sampai sekarang ini enggak ada. Enggak. Tapi sampai sekarang permintaan maafnya Cuma sudah terima diterima kasih. sama Pak Haji atau gimana? Hah? Sama Pak Haji atau Bu Haji juga? Iya, sama saya dan sama Bu Haji, sama anak saya juga ada. Pas waktu itu saya di rumah, istri saya di rumah, anak saya juga di rumah. Yang datang orang tuanya? Orang tuanya berdua sama abangnya. Nih Pak Haji, soal perubahan Jody semakin religius nih Pak Haji di tahanan. Seperti apa nih Pak Haji tanggapannya? Ya memang harus begitu. Nggak ada lagi. Kalau nggak, beban mentalnya berat loh. Beban mentalnya. Karena apa? Karena orang yang atas kelalaiannya ini, musibah yang terjadi atas anak saya dan menantu saya ini adalah atas kelalaian Jordi, dan orang ini adalah orang-orang yang sayang sama dia. Orang yang sayang sama dia, orang yang dekat hubungannya dengan dia. Jadi apa? Pantas dia akan menyesal, Sebab mereka bukan orang yang saling dendam, tidak ada masalah, mereka mendamai. Seperti yang saya jawab tadi, memang seharusnya begitu dia. Nah, atas kelalaiannya itu tidak ada jalan lain untuk menenangkan jiwanya itu selain daripada kita lari kepada agama. Kalau dia nggak cepat-cepat lari kepada agama, ya maka pemikiran kita tidak akan susah untuk mengobatinya. Jadi inilah sesuatu yang bisa kita jadikan mungkin bagi para driver juga agar selalu berhati-hati. Pun juga begitu bagi para yang memerlukan driver lah ya, artinya orang-orang para sopir, para bos atau siapa agar berhati-hati untuk mengambil orang ya, termasuk saya juga untuk masa-masa yang akan datang. Ini kelalaian daripada driver itu kan akibatnya fatal, nyawa melayang. Jadi agar hal-hal ini tidak terulang, agar dapat sama-sama kita sama-sama menjaga ya. Kalau masalah 100 hari kemarin saya mau mengadakan acara di masjid, mau mengundang teman-teman saya orang sekampung atau para simpatisan lah ya, terus teman-teman almarhum. Namun perkembangan virus Omikron semakin menjadi. Jadi masukan-masukan yang saya terima banyak agar janganlah dalam kondisi ini mengadakan perkumpulan banyak orang. Sehingga karena dengan banyak masukan itu maka saya berkesimpulan untuk acara 100 hari mungkin akan kami adakan tidak jadi di masjid dan mungkin hanya dengan orang-orang terbatas. Tidak beberapa orang. Saya takut sekali nanti cucu saya ini kena ataupun omanya kena. Nah, dia dengan omanya akrab, atau saya yang kena, atau anak saya kena. Takut sekali saya. Jadi saya batasi dengan beberapa orang aja. Sekitar berapa Pak Haji batasnya? Saya lihat juga perkembangan masukan soalnya saya dengan pihak pemerintahan juga saya berhubungan. Jadi kalau seandainya beberapa umpamanya katakanlah 50 orang cuman pantasnya ya 50 orang, 30 orang lah, ya 30 orang, bisa 100 orang.
masjid di rumah baru? Mungkin belum saya putuskan, rumah baru mungkin belum selesai. Cuman di masjid mungkin udah saya undur. Tapi kalau seandainya Omikron mereda sebelum tanggal 12, bisa saja di masjid. Jadi makanya melihat situasi dan kondisi ke depan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.